Saitos adalah organisasi kesiswaan yang bersifat ekstrakurikuler, universal, edukatif, mandiri, terbuka, dan berorientasi kepada bidang pendidikan, keilmiahan, serta teknologi yang berdaulat, dan diakui secara sah di SMA Negeri 4 Bekasi. Adapun kepanjangan dari Saitos sendiri adalah Science Technology of First Senior High School. Nah, adik-adik, Saitos juga merupakan gabungan antara ekskul Kirby Maviki dan aplikasi 4 yang didirikan pada tanggal 24 Agustus tahun 2019. Walaupun ekskul ini terbilang baru, tetapi Saitos sudah punya lambang loh. Lambang Saitos terdiri dari beberapa bagian yang memiliki makna. Pertama, warna dasar Saitos yaitu abu-abu gelap, di mana warna tersebut merupakan penggabungan antara warna abu-abu dan warna hitam yang bermakna kecerdasan, yaitu cerminan warna cairan otak yang abu-abu, serta kemakmuran dan kekuatan, yaitu cerminan warna hitam. Kedua, 8 lingkaran kecil yang terdapat di dalam otak, bermakna bulan lahir Saitos, yaitu bulan ke-8 atau bulan Agustus. Lalu, otak yang terbentuk dari sirkuit motherboard merupakan bentuk dasar lambang, bermakna organisasi ini sebagai jalur penghubung yang menyatukan berbagai bakat atau pemikiran yang berbeda menjadi suatu kesatuan yang besar, atau cerminan otak yang bersumber dari pemikiran atau bakat, dan motherboard merupakan papan utama untuk menghubungkan semua peralatan komputer dan membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. Nah, adapun fakta menarik dari ekskul Saitos sendiri loh. Kalau ada event di sekolah, anggota Saitos ikut andil dalam proses pengeditan videonya loh. Kemudian, anak Saitos itu dikenal sebagai anak yang ambis, tapi mageran. Dan kalau lagi di sekolah offline, para anggota Saitos dijuluki sebagai mekanik sekolah nih teman-teman. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan dari 9 divisi Saitos. Yuk teman-teman, enjoy! Teman, perkenalkan, nama saya Irfan Nurdayat dari Divisi Robotik. Saya selaku kawan robotik ingin memperkenalkan apa itu robotik. Robotik atau robot adalah suatu mesin yang dirancang untuk membantu atau menggantikan peranan manusia dalam mengerjakan beberapa tugas secara otomatis dengan seminimnya mungkin mendapat interferensi dari luar. Manfaatnya ada lumayan banyak. Yang pertama, berpikir kritis, kreativitas, melatih kerjasama, dan terhubung dengan mata. Satu lagi, pelajaran bisa pelajaran matematika, fisika, sains, dan teknologi. Macam-macam robot ada 5 macam. Ada robot mobile, robot manipulator, robot humanoid, robot android, robot berkaki. Pengertian robot berkaki ini, robot ini sebenarnya mirip serangga yang memiliki banyak kaki, mulai dari yang berkaki 2 yaitu biped sampai yang berkaki 8 yaitu hexaped. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Purnamasari sebagai Koordinator Divisi Edukasi dan Pengetahuan. Saya akan menjelaskan tentang Divisi Edukasi dan Pengetahuan. Divisi Edukasi dan Pengetahuan merupakan divisi yang terjun dalam bidang akademis. Di divisi ini, kami akan membantu siswa untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, menyiapkan para siswa untuk mengikuti lomba-lomba akademis seperti lomba tepat-tepat, membantu siswa dalam mengerjakan tugas praktikumnya, serta melakukan eksperimen-eksperimen sederhana agar siswa dapat memahami ilmu yang didapatkannya. Sekian dari saya tunggu kedatangannya di Saitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Murdani. Saya di sini sebagai koor divisi audio. Apa sih audio itu? Audio adalah suatu sinyal elektrik yang akan membawa unsur bunyi di dalamnya. Audio sendiri terbentuk melalui beberapa tahap. Di sini, kalian akan belajar tentang audio digital, audio visual, audio streaming, dan audio response. Buat sound dan musik sendiri bertentang genre yang kalian inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Syafira Zara Resta sebagai Koor Divisi Karya Inovasi Tepat Guna atau bisa disebut KITG. Apa sih divisi KITG itu? Divisi KITG itu divisi yang memfasilitasi kewirausahaan dengan berbagai pengembangan ilmu sains, teknologi, dan mengembangkan kreativitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Di dalam karya inovasi tepat guna ini, kalian mempelajari bagaimana cara mengolah barang bekas yang baik sehingga bisa menjadi sebuah produk yang nantinya akan diperjualbelikan dan mendapatkan hasil keuntungan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ridho Haji Gumilang dan saya adalah koordinator dari Divisi Programming dan Jaringan.
Divisi Programming dan Jaringan adalah divisi yang membahas seputar pemrograman dan pembuatan situs web. Di divisi Programming dan Jaringan, kita membahas pemrograman seperti bagaimana cara membuat program dan bagaimana cara membuat aplikasi. Kita juga membahas bagaimana caranya membuat situs web, seperti dasar-dasar pembuatan situs web, bagaimana cara menghiasnya, dan bagaimana caranya membuatnya menjadi situs yang interaktif. Di divisi Programming dan Jaringan, kita menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman dan bahasa komputer seperti C++, HTML, CSS, dan JavaScript. Di divisi ini, kalian akan diajarkan bagaimana caranya membuat website sampai website itu menjadi online dan dapat diakses semua orang. Jadi cocok banget tuh untuk kalian yang tertarik untuk membuat website. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cinta Dinda, biasa dipanggil Cinta sebagai perwakilan dari divisi PPI. Apa sih PPI itu? Nah, PPI itu singkatan dari penemuan dan penelitian ilmiah, yang dimana divisi ini berfokus dalam bidang suatu penelitian, sekaligus praktik ilmiah secara langsung lah. Nah, di divisi ini juga kalian dapat membuat esai dan karya ilmiah secara baik dan benar. Divisi penemuan dan penelitian ilmiah, kita mempunyai program kerja, pelatihan, pembuatan esai, dan karya tulis serta praktik ilmiah. Jadi kalian, aku tunggu di divisi PPI ini ya. Makasih. Halo teman-teman, saya Rizky Muhammad Taufik sebagai koordinator desain grafis. Jadi, desain grafis merupakan salah satu bentuk seni lukis untuk menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis atas suatu media. Di desain grafis, kalian akan mempelajari teknik-teknik mendesain. Selain itu, kalian juga akan mempelajari penerapannya di masyarakat. Contoh kegiatan yang akan kita lakukan yaitu latihan mingguan. Di latihan mingguan ini, kalian akan belajar teknik-teknik desain menggunakan software yang akan memudahkan kalian dalam mendesain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Sedangkan di ponsel kita bisa menggunakan Infinite Design, PixArt, Canva, dan yang lain. Lalu juga ada Creator Class yang mempelajari dari dasar-dasar desain dan penerapannya. Menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Kami tunggu kamu di situ. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Claresta Zerlina, biasa dipanggil Zerlin, dari divisi debat Saitos. Apa sih debat itu? Pasti kalian gak asing kan mendengarkan debat? Debat adalah kegiatan memberi argumentasi atau pendapat disertai dengan fakta mengenai suatu hal atau suatu masalah. Adapun divisi debat Saitos adalah divisi yang fokus pada pengembangan pengetahuan dan wawasan para anggota mengenai debat. Di divisi ini nantinya kita akan belajar cara public speaking, tata cara debat itu seperti apa, sistem debat itu bagaimana, sikap atau etika dalam berdebat, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya berupa teori teman-teman, tetapi kita juga akan melakukan praktik debat. Tentunya akan ada pelatihan khusus bagi para anggota Saitos yang akan mengikuti lomba debat. Sekian dari saya, dan saya tunggu kalian di divisi debat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Nova Riza. Di Saitos ini, saya menjabat sebagai koordinator divisi PDV. Di sini saya akan menjelaskan apa itu divisi PDV. Divisi PDV itu merupakan singkatan dari fotografi dan videografi. Nah, seperti namanya, fotografi dan videografi. Di sini kita akan belajar mengenai basic-basic dari fotografi, mulai dari segitiga exposure sampai komposisi foto. Nggak sampai di situ aja. Kita juga bakal belajar untuk ngedit fotonya juga. Nah, untuk ngedit foto, kita biasanya pakai Adobe Lightroom Classic. Untuk di bidang videografinya, kita akan lebih fokus ke arah editing video aja. Kita akan belajar untuk menggunakan aplikasi yang namanya Adobe Premiere Pro atau juga After Effects. Untuk kegiatan-kegiatan yang paling identik di divisi PDV itu ada namanya Kumpul PDV. Nah, di sini kita akan sharing-sharing mengenai fotografi dan videografi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, kami adalah Saitos. Hai guys, kenalin, nama saya Muhammad Mirsyad. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Umum Saitos periode 2020-2021. Pasti kalian udah agak asing dong dengan istilah Ketua Umum itu apa? Dan bagi kalian bertanya-tanya, tugas Ketua Umum itu apa aja? Tugas Ketua Umum secara keseluruhan yaitu mengawasi, mengatur, serta bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh ekskul atau organisasi tersebut. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Salsabila selaku Ketua 1 Saitos periode 2020-2021.
Sebelumnya udah pada tahu belum tentang Ketua 1 dan apa tugasnya? Jadi, secara keseluruhan, Ketua 1 diberi amanah untuk membantu Ketua Umum dan Ketua 2, serta turut bertanggung jawab atas program kerja dan kegiatan yang bersangkutan dalam ekskul tersebut. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Igusti Murasatya Mukti. Saya selaku Ketua 2 Saitos periode tahun 2020-2021. Saya sebagai Ketua 2 bertugas untuk membantu Ketua 1 dan Ketua Umum dalam menjalankan semua proker yang telah ditetapkan. Selain itu, Ketua 2 juga bertugas sebagai Ketua Eksternal. Nah, salah satu tugas Ketua Eksternal ialah jikalau ekskul Saitos ingin berkolaborasi dengan ekskul lain, maka Ketua Eksternal lah yang bertanggung jawab. Itulah sedikit perkenalan dari kami. Tonton terus sampai selesai ya. Mau tahu kan lebih banyak tentang kami? Hai semuanya, kita dari Sekretaris Saitos periode 2020-2021. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firda Amalia, biasa dipanggil Firda. Di Saitos, aku menjabat sebagai Sekretaris Umum. Sebagai Sekretaris Umum, aku bertugas menghasilkan data-data seperti proposal, laporan, pertanggungjawaban, juga laporan kegiatan harian. Next, ada partner aku, Kak Yohana. Hai, perkenalkan nama saya Yohana. Saya sebagai Sekretaris 1 yang bertugas mengarsipkan undangan dan surat-surat dan juga membuat notulensi rapat. Selanjutnya ada partner kami yaitu Kak Maisha. Hey yo, kalau aku Michelle Fitriani, biasa dipanggil Mae. Aku bertugas dalam mengurus keanggotaan seperti absensi dan juga nilai ekstrakurikuler. Nah, segitu dulu ya dari Sekretaris. Salam administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Raisa Aulia Nabila sebagai Bendahara Umum Saitos. Perkenalkan, nama saya Michelle Margareta sebagai Bendahara 1 Saitos. Kami sebagai bendahara memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, mengatur keluar masuknya keuangan Saitos. Yang kedua, mengarsipkan nota pengeluaran keuangan Saitos. Selanjutnya, tugas yang ketiga, mengelola keuangan Saitos. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan Saitos. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Pramana sebagai Humas 1. Dan saya Dira sebagai Humas 2. Tugas Humas itu ada apa aja ya? Yang pertama, membuat dan menyebarkan broadcast kepada seluruh anggota Saitos. Yang kedua, mengurus semua keperluan media sosial Saitos. Ketiga, membagikan notulen hasil rapat kepada seluruh anggota. Yang terakhir, live report tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanain di Saitos. Terima kasih.